Nah, saya herannya, anak saya itu bisa jawab seperti ini. Oh, kalau minimarket itu, Pak, itu kan termasuk low risk, low gain. Saya kaget juga. Hebat juga anak saya SD sudah bisa ngomong low risk, low gain. Kalau saham itu high risk, high gain, Pak. Itu sama seperti mainan di board game. Jadi anak saya ternyata belajarnya dari board game. Halo teman-teman, sekarang saya mau sharing pengalaman saya waktu liburan kemarin. Ya kan, kemarin kan barusan liburan Idul Fitri. Gimana teman-teman liburan kemarin kemana? Saya dan keluarga liburan ke Ciater, Jawa Barat. Ya, lumayan deket ya dari Jakarta ya. Ternyata Ciater itu menyenangkan sekali, bisa berendam air belerang. Saya nggak pernah kepikir Ciater. Tadinya saya pikir Ciater itu sudah kuno gitu. Ternyata ke sana, wow, Ciater sekarang luar biasa, modern dan rekomen untuk jalan-jalan ke sana, teman-teman. Tadinya kita mikir Lembang, tapi khawatir macet, makanya kita Ciater aja. Nah, saya akan sharing pengalaman liburan bersama keluarga dan bagaimana kita tetap mengajarkan kecerdasan keuangan ketika kita liburan. Oke, perkenalkan teman-teman yang baru pertama kali join. Perkenalkan, nama saya Pipo, saya investor properti. Properti yang saya sukai adalah properti yang menghasilkan passive income. Apa itu properti penghasil passive income? Properti yang menghasilkan income tanpa kita harus bekerja. Contoh, kita sewakan. Loh, ketika kita sewakan kan kita nggak perlu kerja. Propertinya yang kerja, menghasilkan income untuk kita, para kaum rebahan seperti ini. Nah, itu yang kita sebut sebagai properti passive income. Tapi disewakan itu kan income-nya kecil. Paling cuma 2-3% per tahun dari harga properti. Nggak cukup untuk bayar bunga bank aja 5% ya kan, untuk KPR. Kalau KI bisa sampai 10%, malahan 9-10%. Nah, cara lain adalah dengan mendirikan bisnis bagi hasil di atasnya. Contoh warteg. Warteg saya itu sistemnya bagi hasil 50-50. Profitnya dibagi dua antara saya dengan pengelola. Sehingga menghasilkan passive income untuk saya. Cara ketiga adalah dengan bisnis autopilot atau bisnis yang tersistematis di atas properti tersebut. Misalnya minimarket waralaba atau ban motor, bengkel. Dua ini sudah saya lakukan dan bagus juga. Teman-teman juga bisa, atau teman-teman siapa tahu ada yang lain yang saya belum pernah coba, teman-teman nanti sharing ya. Ada cara lain nggak sih selain hal-hal yang sudah saya lakukan untuk mendapat passive income dari properti? Kembali ke laptop, teman-teman, kita jalan-jalan. Jadi waktu jalan-jalan itu saya, istri, anak-anak, memang saya itu pengennya ketika jalan-jalan tetap ada, nggak cuma 100% senang-senang. Tapi kalau bisa ada faktor-faktor kecerdasan keuangan yang bisa kita selip-selipin, ya kita lakukan, ya kan? Jadi memang sudah saya planning, sebelum ke Ciater itu kan di Subang. Kita mampir dulu ke salah satu toko kita, minimarket waralaba kita di Subang. Ada satu. Ya, jadi dari Jakarta, lewat tol, gitu kita keluar di Karawang, karena Cikampek macet, jadi kita keluar di Karawang, terus ke toko tersebut. Minimarket tersebut di Subang. Tujuan saya ke minimarket itu satu, belanja kebutuhan untuk nanti ketika kita jalan-jalan ya kan, roti, buah, minuman dingin, snack. Daripada saya belanja di toko orang lain, ya mending belanja di toko sendiri, kan lumayan ya, profitnya masuk kantong lagi. Nah, anak-anak saya ajak ke situ supaya anak-anak tahu ini loh investasi papa. Dan ketika saya ngobrol-ngobrol dengan kepala toko, anak-anak bisa ikut dengerin apa sih yang kita obrolin, mulai dari ngobrolin gimana perkembangan toko. Tokonya ternyata ATM-nya dipindah ke toko lain, ya jadi omsetnya agak turun, jadi supaya mereka tahu bisnis itu bisa naik, bisa turun. Dan mereka seneng ketika ke toko karena bisa belanja es krim, ya kan, minuman dingin, beli susu, pokoknya seneng. Dan dari situ anak saya bisa nanya ke saya, "Pah, anak saya yang satu SD kelas 6, yang satu SMA kelas 1. Yang kecil, yang aktif nanya tentang keuangan yang kecil. Pah, ini tokonya untungnya berapa, Pak?" Saya jawab, untungnya sebulan ya 20 jutaan. Wah, sedikit ya, Pak ya. Kalau pemain NBA, dia seneng bandingin saya sama pemain NBA ya kan. Dia karena senengnya nonton NBA basket di Amerika ya. Bisanya miliaran loh. Biasa saya selalu ngomong,
Ya beda. Kalau NBA kan dapat uangnya ketika jadi pemain basket. Kalau papa kan tetap jalan-jalan, tokonya buka, tetap bisa ada income-nya. Nah, ini kita berusaha memasukkan tentang konsep passive income. Supaya anak saya dari kecil sudah ngerti bahwa income itu ada dua. Active income, seperti pemain NBA tadi, dan passive income, seperti yang saya lakukan. Biasanya, memang active income lebih gede daripada passive income. Tapi passive income bisa punya banyak karena tidak harus menghabiskan waktu kita. Ya, jadi balik lagi anak saya jadi supaya ngerti passive income seperti apa. Anak saya yang kecil itu sering niru-niruin saya, YouTube ini sering niruin saya. Nah, kemudian dari situ setelah keluar dari toko, saya ajak muter-muter di sekitar situ, saya jelasin, ini loh toko ini, toko minimarket lain yang terdekat ada 1 kilo dari sini. Nah, ini marketnya, yang toko kita itu marketnya ke arah sebelah sini, penduduk-penduduk yang sini. Sementara yang sana itu sudah dikuasai minimarket lain. Ya, supaya ada cerita-cerita lah, menumbuhkan keinginan untuk belajar tentang bisnis. Nah, di perjalanan itu juga saya tanya anak saya, gimana lebih enak? Kebetulan yang segede, yang SMA udah tidur ya kan. Di jalan tidur. Yang kecil yang masih ngobrol terus sama saya, yang SD kelas 6. Saya tanyain, lebih enak kerja atau lebih enak saham atau lebih enak kayak apa minimarket gini. Nah, saya herannya anak saya itu bisa jawab seperti ini. Oh, kalau minimarket itu Pak, itu kan termasuk low risk low gain. Saya kaget juga. Hebat juga anak saya SD sudah bisa ngomong low risk low gain. Kalau saham itu high risk high gain, Pak. Itu sama seperti mainan di board game. Jadi anak saya ternyata belajarnya dari board game. Kebetulan kita ada satu board game yang judulnya Panic on Wall Street. Ceritanya tentang investasi di Wall Street gitu loh. Ceritanya beli saham di Wall Street. Kan di situ ada beberapa tipe saham. Ada yang merah itu high risk high gain. Yang hijau itu ya moderate lah. Moderate gain, moderate risk juga. Terus yang biru itu yang low risk low gain. Nah, anak saya misalkan seperti itu. Oh, kalau minimarket itu seperti yang biru itu, Pak. Low risk, low gain. Dari situ saya pikir, hebat juga ya. Saya waktu SD dulu, kayaknya belum kepikir low risk, low gain. Anak saya yang SD sudah kepikir low risk, low gain. Saya senang juga ketika itu saya masih ingat, wah, luar biasa ya. Anak saya udah ngerti low risk, low gain. Terus, mau nggak kamu low risk, low gain seperti ini? Oh, maunya yang kayak yang saham yang hijau itu, Pak. Pak, di board game Panic on Wall Street itu. Jadi nggak terlalu low risk, tapi juga nggak terlalu high risk juga, Pak. Oh, maksudnya dia yang moderate. Nah, dari situ kemudian terus jalan-jalan sampai di teater malamnya. Ya, kita seperti biasa main board game. Board game yang saya punyai adalah board game yang bertema ekonomi, ya kan? Malam itu kita juga main board game yang judulnya Acquire. Ceritanya perusahaan mengakuisisi perusahaan lain, kemudian perusahaan ini mengakuisisi perusahaan lain, perusahaan ini mengakuisisi perusahaan lain gitu. Masing-masing pemain bisa menempatkan, terserah kita strateginya mau gimana. Mau sebagai yang diakuisisi, karena ketika diakuisisi maka kita mendapat bonus uang. Atau kita sebagai yang mengakuisisi, karena kalau mengakuisisi berarti harga saham kita naik. Saya senang. Game Acquire salah satu favorit di rumah kami untuk board game. Teman-teman boleh cari aja di Tokopedia, banyak Acquire. Teman, cara mainnya gimana? Teman-teman Google aja. Di YouTube banyak how to play Acquire, banyak juga. Jadi hari itu kita main, ya biasa, kita setiap malam biasa main board game. Selain Acquire, game yang favorit juga kita adalah smartphone. Smartphone itu ceritanya kita bisnis smartphone. Kita bikin seolah-olah masing-masing sebagai CEO atau pemilik perusahaan pembuat smartphone. Jadi bisa atur strategi masing-masing ya kan. Mau nentuin harganya murah atau mahal. Mau fokus ke produksi barang atau fokus ke riset, menemukan teknologi baru, paten baru, atau mau buka cabang. Jadi masing-masing punya strategi beda-beda. Nanti bisa ekspansi ke Eropa, ke Amerika, ke Afrika Selatan gitu. Itu adalah game favorit kita juga. Nah, selain itu teman-teman, waktu jalan-jalan kemarin juga kita ke Orchid Garden di Cikole situ ya, dari Sariater naik sedikit. Nah, waktu masuk ke situ juga saya jelasin. Anak saya kan nanya, wah,
Pak, kalau segini besar sekali tanahnya mahal sekali ya Pak beli tanah seluas ini. Anak saya sudah bisa mikir beli tanah. Saya bilang, ini tanah kalau prediksi Papa bukan beli. Kenapa? Karena kelihatan di harga tiket masuk itu kelihatan harga, kemudian di bawah ada iuran untuk perhutani. Berarti tanah ini kemungkinan punya perhutani, tapi pengelola sewa atau kerjasama, kemudian bagi hasil. Nah, itu jatahnya perhutani, 10.000 atau berapa ya, saya ingat saya. Nah, 40.000 itu untuk pengelola. Nah, anak saya bisa mikir, oh berarti kalau bikin theme park bisa ya pinjam tanahnya perhutani. Anak saya sudah mikirnya pengen punya theme park. Mungkin karena sering main board game theme park juga, jadi judulnya Funfair. Kalau teman-teman mau cari yang ceritanya jadi pemilik theme park, itu judulnya Funfair. Nah, anak saya sudah bisa mikir untuk bikin theme park. Nah, teman-teman, itu pengalaman saya. Jadi, jalan-jalan pun bukan berarti 100% kita tidak bisa mencari kesempatan untuk belajar. Tetap kita bisa menanamkan nilai-nilai bisnis, nilai-nilai kecerdasan keuangan ke anak-anak kita. Kecerdasan keuangan itu sangat penting untuk diajarkan di keluarga, teman-teman. Kenapa? Karena di sekolah tidak akan diajarkan. Sekolah hanya mengajarkan bagaimana caranya menjadi karyawan. Caranya bagaimana menjadi punya keahlian. Tapi tidak pernah ada sekolah yang mengajarkan bagaimana mengelola uang. Padahal mengelola uang adalah kunci untuk sejahtera, kunci untuk kaya. Karena itu mengajarkan kecerdasan keuangan adalah PR kita, orang tua di rumah. Gimana teman-teman, jalan-jalan kemarin kemana? Atau ada hal-hal lucu yang menyenangkan yang teman-teman bisa bagi? Teman-teman nanti tulis di komen. Saya pengen dengar juga dari teman-teman. Oke teman-teman, semoga sehat selalu. Salam hangat untuk keluarga di rumah. Salam Passive Income Property. Terima kasih telah mengikuti video hingga selesai. Untuk yang belum subscribe, ayo subscribe channel Pipo Hargianto dan klik lonceng notifikasi untuk mengikuti video-video selanjutnya. Teman-teman juga bisa mengikuti seminar-seminar gratis yang saya bagikan. Silakan daftar melalui nomor berikut.